Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga buat yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Oke. Langsung saja teman-teman ya, pasar tiba-tiba memerah teman-teman. Mungkin ya banyak yang kaget, banyak yang loh kok gini, banyak juga yang nge-DM ke saya. Bang, kenapa ini tiba-tiba merah dan kenapa ini tiba-tiba anjlok semua, tapi nggak parah. Dan menurut saya ini mungkin akan lama ya, tapi nggak mungkin sampai sebulan atau nggak mungkin ya nggak bakal lewat 2 minggu lah ya menurut saya teman-teman ya. Karena ini sedang terjadi inflasi di Amerika teman-teman ya semenjak hari kemarin dan otomatis lah ya FOMO juga otomatis terjadi di situ dan intinya apa ya noise orang juga menunjang sehingga terjadi merah itu. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan bahas langsung teman-teman ya biar nggak jadi menambah FOMO lagi gitu loh. Yang pasti-pasti aja kita teman-teman. Oke, kita lanjut. Diangkat dari Benzinga teman-teman ya, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin melemah setelah laporan inflasi ya. Bagaimana jika Fed memutuskan untuk tidak lagi menyimpan simpanan mereka? Wow, ini sudah apa ya? Menyangkut keuangan dunia sebenarnya teman-teman ya. Bitcoin bergejolak Kamis ya setelah Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan inflasi naik pada klip tercepat ya sejak 1982. Ini sekitar 40 tahun baru kali ini juga terjadi inflasi yang begitu besar di Amerika. Kapitalisasi pasar cryptocurrency global turun 4,6%. Ini besar teman-teman ya. Skala global ini besar menjadi 2 triliun dolar ya pada waktu pers teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat tabelnya ya yang dirangkum di sini 3 koin ini karena harus ada juga yang mewakili meme token yaitu Dogecoin teman-teman, otomatis ngefek. Dan yang paling berpengaruh kalau kita lihat di sini selama 24 jam Dogecoin ya yang mewakili meme token ya. Di sini dia minus 5,2%. Gila. Tapi namanya inflasi nggak bakalan lama teman-teman ya. Inflasinya terjadi tiba-tiba teman-teman ya. Dan kita juga inilah yang saya bilang fluktuatif, inilah yang saya bilang cryptocurrency itu jarang orang yang bisa tebak dan hampir nggak pernah bisa diperkirakan ya teman-teman ya, karena semua bisa dikatakan berdasarkan FOMO publik juga, berdasarkan dengan kejadian publik juga. Bayangin di tahun 2015 masih ingat nggak yang Rusia tembak jatuh, sorry yang Ukraina tembak jatuh pesawat apa tuh ya, Malaysia Airlines atau apa tuh lupa saya teman-teman ya, itu ditembak jatuh aja ya. Terjadi apa ya, terjadi bisa dibilang terjadi politik isu di situ mengenai keuangan dan lain-lain. Harga kripto di saat itu anjlok juga teman-teman ya. Konflik di Kazakhstan ya, itu semua bisa mengguncang cryptocurrency. Itu kenapa cryptocurrency itu dilabel dengan market yang fluktuatifnya sangat tinggi. Itu kenapa banyak teman-teman juga yang main tiba-tiba yang nggak siap ya, lo kok gini, ternyata gini. Tapi yang pemain lama pasti sudah tahu ya, Bitcoin itu Bitcoin bukan cuma Bitcoin ya, token-token dan koin-koin itu bisa saja tiba-tiba naik 100%, turunnya 100%, naik 50%, turunnya 1000%, bisa saja terjadi teman-teman ya, karena beda sama saham. Oke, langsung kita bahas juga, langsung kita pelajari lagi teman-teman ya. Melebihi sorry di mana nih? Oke, why it matters teman-teman ya. Kalau saya nggak salah ini artinya kenapa itu terjadi ya. Headline sorry mana. Headline consumer price index ya naik 7,5% di Januari, melebihi ekspektasi ekonomi. Pertumbuhan 7,2% merupakan kenaikan inflasi tertajam sejak Februari 1982. Betul teman-teman ya. Jadi sudah 40 tahun ini baru meledak lagi ini inflasi ini. Benchmark imbal hasil Treasury ya 10 tahun mencapai angka 2% untuk pertama kalinya sejak Agustus 2019 setelah angka inflasi dilaporkan. Dan tidak seimbangnya
hasil yang datang bersamaan dengan kenaikan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mengambil langkah-langkah untuk memerangi inflasi menurut laporan Reuters, teman-teman. Harga Bitcoin bertahan dengan baik ya, mengingat kembali hasil obligasi global ya, obligasi global. Lingkungan terbaik Bitcoin ke depan adalah selera risiko yang mungkin terbukti sulit kita melewati beberapa kenaikan suku bunga pertama oleh The Fed. Jadi The Fed ini yang merupakan ya menurut saya FOMO besar yang terjadi ya ini teman-teman ya, tapi ini fakta teman-teman ya. Nah, inilah cryptocurrency. Jadi saya kalau baca semua ini ya teman-teman ya, kalau saya baca semua ini teman-teman sudah bisa targetkan ya, teman-teman sudah bisa targetkan inilah penyebab terjadinya anjlok di bursa cryptocurrency teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang panik, yang mengatakan ada juga yang mengatakan begini, inilah yang haters kripto itu sudah mulai mengangkat di Facebook. Saya sempat lihat sudah mulai mengangkat berita mengatakan habis cryptocurrency, inilah kehancuran cryptocurrency ya. Oke, menurut mereka seperti itu, tapi kita lebih rasional, kita melihat penyebab dan sebabnya apa ya. Inilah teman-teman inflasi ya. Pesawat ditembak jatuh aja bisa goyang harga cryptocurrency. Kazakhstan yang demo aja bisa goyang cryptocurrency. Jadi kita harus lebih lebih pinter lah untuk memilah-milah berita. Bitcoin fokus pada treasuries, perdagangan momentum tampaknya agak mudah. Dia melihat koin puncak berkonsolidasi antara level 40.000 hingga 50.000 dalam jangka pendek. Oke, all stable coin exchange reserve mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar 27,2 miliar. Jadi ini bisa juga dibilang politik teman-teman ya, karena kita bisa menduga-duga ya, karena kenaikan cryptocurrency ini sudah sangat bisa dibilang mengancam sekali dengan fiat money teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang politik juga, bisa dibilang ini real dan ininya. Tetapi kalau saya pribadi ya memang inilah yang sedang terjadi teman-teman. Jadi nggak usah panik semuanya. Biasanya kalau inflasi seperti ini ya teman-teman tidak akan bertahan lama teman-teman ya. Jika Anda tidak menggunakan strategi perdagangan ini, Anda meninggalkan uang di atas meja teman-teman. Jika Anda membabi buta mencari dan memperdagangkan saham seperti 90% perdagangan, Anda kehilangan potensi pengembalian besar teman-teman. Bahkan pedagang baru yang mulai mengikuti strategi perdagangan opsi ini langsung mulai melihat pengembalian yang tidak akan mereka dapatkan sebaliknya. Jadi ada ketakutan publik juga teman-teman ya, bahkan di saham. Bahkan dengan 2 perdagangan per bulan ya, dengan strategi ini Anda akan memulai melihat perbedaan di akun perdagangan Anda. Jangan buang waktu lagi untuk menebak dan mendapatkan keberuntungan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, pesan saya nggak usah panik dengan harga dengan harga saat ini yang anjlok. Tapi buat teman-teman yang cut loss ataupun mau kabur dari kripto ya bebas teman-teman ya. Ataupun wah bahaya nih nggak apa-apa teman-teman ya, karena di sini saya selalu tekankan Dior teman-teman. Jadi kalau kalian memang nggak yakin lagi sama kripto ya silakan, kalau ya yakin ya silakan juga gitu loh teman-teman ya. Tapi intinya saya membawakan berita di sini kalau memang inilah penyebab dari anjloknya kripto per kemarin ya sampai hari ini. Tapi menurut saya nggak sampai seminggu sih, menurut saya pribadi. Jadi tetap tenang, santai, dan kita ya intinya jangan lihat pasar hari ini lah teman-teman ya, karena ke depan ini kita butuh yang namanya impian kita tercapai gitu loh teman-teman ya. Oke, kira-kira ini saja teman-teman ya, jelas ya. Jadi nggak usah mau saya bukan terganggu sih kalau kalian nge-DM ke saya, bukan. Tapi minimal saya jelasin gini biar kalian tahu, oh ternyata ini loh penyebabnya. Karena ada juga yang mengatakan, Bang, kira-kira pengaruh nggak? Ya jelas pengaruh ya. Ini pengaruh banget. Oke, ini saya teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat pagi.